Dan ini unit berikutnya sudah saya bongkar, A520 A520F ya. Ini A5 2017. Kondisi mati total, dan ini kondisinya baterai ngembang, ini kembung, harus diganti. Kondisi unit mati total, tidak ada respon kalau ditekan on. Dan ini kondisinya kalau di arus power supply, saya pasang arus power supply terlebih dahulu. Kalau di arus supply ini short sedikit ya, short sebelum on kecil sekali, shortnya tidak tinggi, dan ditekan power on ini tidak ada respon sama sekali. Ini tidak ada respon sama sekali ya. Ini terjadi kerusakan di arus P main ya, ataupun P bed, yang mana arus short sebelum on ini tidak akan mungkin bisa menyala kalau di seri Samsung seperti ini ya, karena ini shortnya bukan short setelah ditekan tombol on ya, namun ini shortnya short sebelum tombol on tekan, unit sudah timbul untuk kebocoran arus. Jadi kasus ini saya dalami, saya pastikan, dan kita normalkan lagi. Ini kerusakannya mati total, unit dari Sulawesi yang kedua ya. Saya masuk kita perbaikan saja. Semoga A520 ini ataupun A5 2017 ini bisa tertangani dan bisa normal kembali. Di sini saya menemukan kebocoran arus di kapasitor kap ini ya. Ini di L. Ini L-nya dia full short, dan pantas saja unit ini menyebabkan short sebelum on. Namun short sebelum on-nya itu tidak terlalu tinggi untuk kebocoran arusnya. Namun tetap saja tidak bisa menyalakan unit ya kalau khusus short sebelum on ini. Di sini arus bocornya itu ada di dioda boost up backlight ya, ini, dan di area ini, area backlight juga ikutan short. Ini sumbernya hanya satu sumber shortnya ya, jadi di area sini dan di area sini. Kita coba tembak pakai MBR untuk sumber shortnya terdapat di area mana saja, terdapat di komponen mana saja ya. Saya tembak pakai MBR biar si komponen yang bermasalahnya itu kelihatan. Ini saya mulai pakai MBR. Ini MBR yang saya gunakan, ini dia 20 ampere ya untuk kekuatan ampere meternya ataupun arus ampernya, biar yang shortnya bisa cepat ketahuan. Dan ini saya berikan serbuk arpus untuk menganalisa komponen yang short biar cepat terlihat ya. Dan ini komponen yang shortnya sudah ketahuan. Ternyata ada komponen short ini di IC, ini disebutnya IC buck regulator ya, ataupun IC regulator PSU ya, sebagai satu daya pertama untuk arus backlight. Ini kita coba ganti dulu untuk komponen satu ini. Ini yang pertama kena panas yang berlebih kalau ditembak oleh MBR ya. Ini kita ganti dulu untuk komponennya, dan
kita coba ukur lagi setelah kita lakukan pergantian. Dan oke, setelah tadi saya lakukan analisa pengecekan sekaligus perbaikan ya di Samsung A520F ini ataupun A5 2017, yang mana kasus sebelumnya ini short sebelum on yang disebabkan oleh IC driver ataupun IC control backlight secondary ya. Yang ini kontrol backlight primary, dan ini yang saya ganti dia sumber short sebelum on, secondary control untuk driver backlight ataupun supply yang kedua setelah supply yang pertama untuk arus satu daya backlight driver ataupun layar latar belakang ya, kayak gitu ya. Ini serinya sama di seri A720F dan di seri ini tentunya ya, dan banyak di seri lainnya yang saya tidak pernah menemukan. Intinya banyak di seri yang menggunakan seri Exynos seperti ini ya. Dan saya cek lagi setelah tadi saya melakukan pergantian di komponen tersebut. Komponennya kecil tapi dampak ataupun pengaruhnya sangat besar. Short sebelum on itu tidak dapat menyala sama sekali ya. Dan ini saya pasang kembali untuk arus power supply setelah saya pasangkan ataupun saya ganti IC kecil ataupun IC driver secondary tersebut ya. Ini saya on kan, ini saya pasangkan, dan ini short sebelum onnya sudah hilang. Sekarang sudah tidak short lagi ya, dan sebelumnya ini short sebelum on timbul, dan sekarang saya on kan, dan ini unit sudah bisa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ditekan power sudah ada indikator di ampere meter, dan sekarang unit sudah bisa normal ya, kayak gitu untuk arus ampernya. Dan untuk main power ataupun pibet ini yang tadi saya lakukan pengukuran di cup ataupun di L induktor ini terjadi short, dan sekarang shortnya sudah aman dan hilang ya. Ini sudah tidak short lagi karena short sebelum on disebabkan oleh IC kecil ini. Dan saya uji lagi ke LCD setelah tadi saya uji di power supply untuk memastikannya, dan biar semuanya terlihat. Ini saya pasang ke LCD untuk pengujian unitnya apakah sudah bisa menyalakah. Dan ini untuk baterainya saya sudah ganti juga. Ini saya ganti bawahnya saja ya, tidak diganti dengan atasnya karena yang bawaannya ini sudah mengembang dan tidak dapat digunakan kembali. Ini saya ganti dengan ukuran yang sama, kapasitas sama ya. Dan ini sudah saya pasang untuk baterainya, dan saya coba charging dulu sebelum saya on kan apakah unit sudah bisa menyala. Dan unit pun sudah ada tanda kehidupan ya, yakni logo petir sudah muncul, artinya unit sudah bisa menyala, dan logo charging sudah berjalan seperti ini. Ini menunjukkan unit sudah bisa on walaupun belum di on kan ya. Ini saya on kan terlebih dahulu.
Ini dia sudah menyala, artinya perbaikan sudah selesai ya, sudah bisa menyalakan kembali unit Samsung A5 ini. Kita tunggu sampai dia masuk ke lock screen ataupun ke menu utama. Dan unit pun sudah masuk ke lock screen ini ya. Ada pola mesti dikonfirmasi dulu. Untuk polanya tidak bisa saya langsung buka dikarenakan belum ada konfirmasi pola. Nanti saya kasih tahu dulu usernya, saya konfirmasi untuk polanya dan kita uji fungsi. Ini saya lengkapi dulu keseluruhan part dan kita uji fungsinya satu persatu setelah pola dikonfirmasi ya. Dan ini unit sudah saya lengkapi untuk Samsung A5 ini ya. Dan untuk polanya ini tidak ada konfirmasi, jadi saya uji sesuai yang adanya saja, yang bisanya saja. Ini kartu SIM terbaca, WiFi tidak bisa dibuka ya. Ini data juga tidak bisa dibuka. Intinya ini sinyal normal karena ini jaringan sudah keluar. Untuk pengujian sinyal saya lakukan panggilan darurat saja. Ini untuk speaker earpiece normal ya. Untuk speaker utama normal. Intinya fungsi sinyal normal, tidak ada masalah. Untuk charging ini normal. Dan untuk kamera ini kamera depan normal ya. Saya alihkan ke kamera belakang. Untuk kamera belakang ini normal. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya cek, dikarenakan ini ada kunci layar ya, tidak bisa diuji lebih dalam. Dan mungkin perbaikan ini saya tutup dengan kasus Samsung A5 2017, kasusnya sebelum on dan unit sudah bisa menyala kembali. Kerusakan ada di area power supply ataupun supply untuk kontrol backlight sekaligus pergantian baterai. Dan unit pun selesai saya perbaiki. Dan untuk yang punya unit ini dari Sulawesi, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Dan bila ada salah pengajaran maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. A5 2017 A520F short sebelum on.